Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fuad Hanif. Kali ini kita akan membahas iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar sama dengan takdir. Coba kita buka, kita bahas pada pertemuan kita pada kali ini. Sebelum kita bahas tentang qada dan qadar sama dengan takdir, adapun yang akan kami bahas di sini, yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah macam-macam takdir, yang ketiga adalah aliran dalam meyakini sebuah takdir, yang keempat adalah kaitan takdir, ikhtiar, dan tawakal. Ayo kita mulai. Pengertian qada dan qadar. Qada menurut bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, atau sifat. Sedangkan menurut istilah, qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercatat di Lauhil Mahfuz sejak zaman azali. Sedangkan qadar, menurut bahasa, qadar berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat maha kuasa atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dengan kata lain, qadar dan takdir merupakan perwujudan atau realisasi dari qada. Dalam surat At-Taubah ayat 51 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim, yang artinya, katakanlah, sesekali tidak akan menimpa kamu melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh yang beriman harus bertawakal. Surat At-Taubah ayat 51. Oke, setelah kita mengetahui definisi qada dan qadar, maka kita akan membahas yaitu macam-macam takdir. Takdir ada dua, yang pertama takdir mubram, yang kedua adalah takdir mu'allaq. Sedangkan menurut istilah, takdir mubram adalah takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah oleh siapapun. Contoh, setiap makhluk pasti akan mengalami mati. Dalam takdir mubram ini, manusia ada pada posisi manusia musayyar atau digerakkan atau dikendalikan. Dalam surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tawaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Shadaqallahul azim. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Surat Al-Imran ayat 185. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang untuk kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Dalam takdir mu'allaq, manusia ada pada posisi mukhayyar atau diberi pilihan. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا تغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Sadaqallahul Azim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Al-Ra'd ayat 11. Nah, sekarang dalam menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala, manusia dibagi menjadi garis besar 3 kelompok aliran dalam menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah aliran Jabariyah, yang kedua aliran Qadariyah, yang ketiga adalah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang apa sih aliran Jabariyah? Aliran Jabariyah berpandangan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas dalam kehidupannya dan segala sesuatu yang terjadi adalah murni kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Pandangan ini cenderung menganggap hidup sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan kesalahan atau dosa, mereka beralasan sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendapat dari aliran Jabariyah. Yang kedua, aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah berpandangan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan pada manusia untuk menentukan jalan hidupnya. Oleh karena itu, apa-apa yang diperbuat oleh manusia adalah berkat usaha dan kemampuannya sendiri, sehingga tidak ada lagi campur tangan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Manusia mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Ini menurut aliran Qadariyah. Jadi manusia yang berkemampuan untuk membuat takdirnya sendiri, ini menurut aliran Qadariyah. Yang ketiga, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah ya, Ahlus Sunnah. Dalam menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala, kelompok ini berkeyakinan bahwa Allah sudah menentukan takdirnya bagi mereka, tetapi manusia lebih diberikan kesempatan untuk menentukan atau memilih terbaik bagi dirinya. Mereka selalu berikhtiar untuk menentukan takdir yang terbaik melalui ikhtiar dan berdoa. Ikhtiar di sini bisa berupa ikhtiar lahir ataupun ikhtiar batin. Yang selanjutnya, kaitan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal. Kalau kita ketahui bahwa antara takdir, ikhtiar, dan tawakal adalah 3 hal yang sulit dipisah-pisahkan. Karena terkait takdir mubrom, yaitu manusia menjadi musayyar, digerakkan atau digantikan. Takdir mubrom di sini tadi apa? Takdir yang tidak bisa dirubah. Sedangkan takdir mu'allaq adalah manusia pada posisi mukhayyar atau diberi pilihan, atau diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk berikhtiar, berusaha demi mewujudkan pahalanya, baik ikhtiar lahir maupun batin. Sedangkan tawakal diartikan dengan sikap pasrah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini menanamkan kesan bahwa manusia hanya memiliki hak dan berusaha, sedangkan ketentuan terakhir tetap di tengah Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila usaha berhasil, ia tidak bersikap lupa diri, dan apabila menemukan kegagalan, ia tidak akan merasa putus asa. Jadi kaitannya takdir, ikhtiar, dan tawakal di sini ya. Ya, itulah tadi pembahasan tentang iman kepada qada dan qadar. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalami, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.